belum? Oke, kalau belum, kita kenalan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak aruf. Oke, kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Kakak Maharani. Kakak merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kakak di sini diberikan tugas untuk melakukan penelitian terhadap teman-teman semuanya. Jadi nanti kakak akan membagikan instrumen yang akan teman-teman isi dengan jujur. Nah, teman-teman gak usah khawatir karena nanti data-data yang teman-teman isi itu akan dijamin kerahasiaannya. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Oke, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi instrumen yang nanti akan kakak berikan itu berupa DCM atau daftar cek masalah. Nah, apa sih DCM atau daftar cek masalah ini? Teman-teman tahu belum? Belum. Ya, jadi DCM itu merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengetahui permasalahan individu atau kelompok. Jadi DCM ini dapat memancing gitu teman-teman untuk dapat mengungkapkan perasaan atau suatu hal yang teman-teman pernah alami atau sedang alami. Nah, kenapa sih teman-teman harus mengisi DCM ini? Karena dengan teman-teman mengisi DCM ini, maka akan mempermudah kakak untuk membantu permasalahan yang sedang teman-teman alami. Jadi harapannya setelah teman-teman mengisi instrumen ini dan teman-teman mendapatkan layanan bimbingan konseling, harapannya semoga kehidupan teman-teman menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, apakah dapat dipahami? Siap, paham Kak. Alhamdulillah kalau paham. Untuk lebih lanjut lagi, sebelum kakak menjelaskan mengenai cara pengisian dari DCM, kakak akan bagikan instrumen DCM-nya. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah mendapatkan semua instrumennya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sekarang teman-teman siapkan pulpennya dan pastikan sudah duduk di tempat yang nyaman ya. Siap, sudah. Oke. Teman-teman bisa lihat di situ ada identitas yang harus teman-teman isi. Teman-teman isi dengan benar ya, identitasnya dengan lengkap dan benar. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di situ ada aspek-aspek. Ya di situ itu di mana di situ itu ada 10 aspek dan masing-masing aspeknya ada 10 item pernyataan. Jadi nanti teman-teman cara mengisinya itu tinggal teman-teman beri tanda centang pada item pernyataan yang teman-teman rasa teman-teman itu merasakannya gitu. Teman-teman itu merasakan pernyataan di item tersebut. Jadi ketika teman-teman tidak merasakannya, teman-teman bisa pakai aja itemnya gitu. Apakah dapat dipahami teman-teman? Siap, bisa paham. Oke, kalau teman-teman sudah paham semua, kakak kasih waktu ya selama 45 menit. Apakah cukup? Siap, cukup. Oke, silahkan diisi teman-teman. Jangan lupa baca doa juga ya. Baik teman-teman, sudah 45 menit. Apakah teman-teman sudah semua mengisi? Sudah. Oke, alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau teman-teman sudah semua mengisi, kakak ambil lagi ya untuk jawabannya. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah semua mengisi daftar cek masalah ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti daftar cek masalah ini kakak bawa dulu untuk dikelola datanya, dan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama, yaitu pukul 9. Apakah teman-teman bisa? Siap, bisa Kak. Baik, cukup sekian dari kakak. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data dari DCM. Nah, data dari DCM ini dapat dianalisis menggunakan dua cara, yaitu analisis data secara individual, laporan per individual, dan analisis data kelompok, yaitu analisis per butir masalah, analisis per topik atau per aspek masalah, dan yang ketiga grafik analisis per topik masalah tersebut. Untuk menganalisis data individual, yang pertama kali dilakukan yaitu teman-teman tentukan terlebih dahulu responden siapa nih yang pertama gitu untuk dianalisis, terus yang kedua siapa, dan seterusnya. Terus selanjutnya teman-teman buat tabel seperti pada gambar ini ya. Kemudian teman-teman tulis nomor pernyataan yang bermasalah pada responden di kolom 2 pada tiap aspek. Kemudian juga teman-teman jumlahkan item pernyataan yang bermasalah pada kolom 3 pada tiap aspeknya. Jadi contohnya itu kan pada lembar jawaban ini yang teman-teman lihat ini, nomor pernyataan DCM pada aspek kesehatan itu yang di checklist di bagian yaitu yang di checklistnya nomor 1 sama 3. Jadi pada kolom nomor 3 jumlah nomor masalah itu ditulisnya ada 2 begitu. Selanjutnya, untuk menghitung persentase per aspek masalah, caranya yaitu menggunakan rumus NM per N dikali 100%. NM yaitu jumlah item pernyataan yang menjadi masalah pada satu aspek. Terus N jumlah item pernyataan pada satu aspek. Contohnya pada aspek kesehatan, di situ kan ada 2 item pernyataan yang menjadi masalah. Terus sedangkan jumlah itemnya ada 5 contohnya. Jadi 2/5 dikali 100% sama dengan 40%. Selanjutnya kita dapat memberikan predikat dan kategori sesuai dengan data yang sudah saya cantumkan di sini. Untuk contoh tabel analisis data individual itu seperti ini ya teman-teman. Dan ini data individual yang sudah saya buat. Yang pertama itu respondennya bernama Hilda Sifatul Afiyah. Yang kedua itu ada namanya Damayanti, dan yang ketiga itu Muhammad Faruk Salahuddin. Dan yang keempat sampai yang selanjutnya juga ada datanya begitu. Jadi dibuat datanya itu per individu. Dan dari data-data responden tersebut dibuatlah analisis data per individu. Nah, di sini saya contohkan analisis data per individunya itu atas responden saya. Yang pertama itu Hilda Sifatul Afiyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hilda itu sangat bermasalah pada aspek kesehatan, rekreasi dan hobi, agama dan moral, hubungan pribadi, muda-mudi. Terus juga bermasalah pada aspek sosial atau organisasi, penyesuaian terhadap lingkungan dan masa depan atau karir, serta agak bermasalah pada aspek ekonomi dan kehidupan keluarga. Setelah kita mendata dan menganalisis data individual, selanjutnya yaitu kita menganalisis data kelompok. Adapun tujuan dari analisis data kelompok yaitu untuk mengetahui item pernyataan masalah apa yang pada umumnya dihadapi oleh responden. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali untuk menganalisis data per kelompok itu, jadi kita
persiapkan analisis data per item pernyataannya. Nah, ini dia contoh tabel analisis per item pernyataannya. Caranya yang pertama yaitu teman-teman tulis nama responden yang bermasalah pada item pernyataan yang sama di kolom C. Terus tulis juga jumlah responden yang memiliki masalah yang sama pada tiap item pernyataan di kolom D. Terus jumlah responden yang mengisi DCM ditulis di kolom E. Contohnya yaitu respondennya ya ada namanya Juju, Nurul, Dimas, Diki, dan Dodi. Yang bermasalah pada pernyataan 1 yaitu adalah yang bernama Juju, Dimas, dan Diki. Jadi di kolom C itu tulisnya Juju, Dimas, dan Diki. Sedangkan jumlah responden yang bermasalah berarti ada 3. Dan jumlah keseluruhan responden ada 5. Begitu teman-teman. Selanjutnya untuk mencari persentase masalah yaitu menggunakan rumus MM per M dikali 100%. Jadi MM itu jumlah responden yang bermasalah pada satu item pernyataan masalah. Sedangkan M yaitu jumlah semua responden yang diteliti. Jadi contoh respondennya itu kan ada Juju, Nurul, Dimas, Diki, dan Dodi. Nah, yang bermasalah itu ada di pernyataan 1 itu ada Juju, Dimas, dan Diki. Jadi tulisnya 3. Jumlah respondennya ada berapa? Ada 5. Jadi 3/5 dikali 100 sama dengan 60%. Selanjutnya teman-teman ubah persentase masalah ke dalam predikat nilai. Nah, di situ sudah ada predikat nilainya ya teman-teman. Teman-teman tinggal lihat aja. Nah, ini adalah contoh analisis per item masalah. Nanti jadinya akan seperti ini. Jadi teman-teman identifikasi item pernyataan mana yang memiliki responden terbanyak atau masalah yang terberat. Terus teman-teman buat kesimpulan masalah untuk yang terberat saja. Contohnya itu dari tabel di samping, yaitu dapat disimpulkan bahwa nomor item pernyataan terberat pada aspek kesehatan adalah nomor 2. Dan ini contoh analisis data yang sudah saya buat per item masalahnya, dan disitu juga sudah ada kesimpulannya. Selanjutnya yaitu kita menganalisis per aspek masalahnya. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu kita siapkan data hasil analisis per item masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, untuk menganalisisnya sendiri yaitu dengan menggunakan rumus NM dikali MN dibagi N kali M dikali 100%. Nah, M itu apa sih? M itu jumlah semua responden yang mengisi. N itu jumlah item pernyataan di aspek yang akan dianalisis. NM yaitu jumlah item pernyataan yang paling bermasalah terberat berdasarkan paling banyaknya responden di tiap aspeknya. Dan MN yaitu jumlah responden yang memiliki item pernyataan terberat tadi. Ini adalah contoh analisis per aspek masalahnya. Nah, terus nanti teman-teman juga lanjutin ke semua aspek yang dibahas sebanyak 10 aspek. Jadi bakal banyak banget gitu datanya. Nah, ini adalah hasil data analisis per aspek masalahnya. Jadi nanti bakal seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman buat grafiknya ya. Selanjutnya teman-teman buat kesimpulannya. Ini adalah contoh data analisis per aspek yang sudah saya lakukan atau sudah saya buat. Jika sudah selesai semuanya, maka kita bisa membuat programnya. Contohnya seperti ini ya. Adapun program BK yang saya buat berdasarkan data analisis yang sudah dilakukan, yaitu saya akan buat program layanan BK berupa layanan dasar, bimbingan klasikal,
Yaitu salah satu programnya yaitu cara mengatur pola tidur. Bidang bimbingannya itu untuk pribadi, fungsi BK-nya untuk pemahaman dan pengentasan. Tujuannya itu untuk membantu siswa mengatasi gangguan tidur dengan memberikan edukasi tentang pentingnya tidur yang cukup serta strategi untuk mengatur waktu dengan baik. Sasarannya yaitu kelas 12 dan waktu pelaksanaannya itu bulan Februari. Selanjutnya yaitu yang terakhir, rencana pelaksanaan layanan. Jadi dari setiap program yang dibuat itu kita buat juga rencana pelaksanaannya akan seperti apa. Nah, di sini saya mengambil contoh dengan program yaitu cara memperbaiki pola tidur. Jadi komponen layanannya di sini ada layanan dasar, bidang lainnya pribadi. Topik lainnya yaitu tadi cara memperbaiki pola tidur, terus fungsi layanannya itu pemahaman, terus tujuannya itu siswa memiliki waktu tidur yang cukup, instrumennya berupa DCM, tujuan khususnya siswa memahami pentingnya pola tidur, siswa memahami dampak dari pola tidur yang buruk, siswa memahami manfaat pola tidur yang baik, siswa memahami cara-cara memperbaiki pola tidur, siswa dapat memperbaiki pola tidur dengan baik. Nah, sasaran layanannya yaitu siswa kelas 12, materinya itu pentingnya pola tidur, dampak dari pola tidur yang buruk, manfaat pola tidur yang baik, cara-cara memperbaiki pola tidur. Metodenya bisa menggunakan curah pendapat, dan presentasi. Media atau alatnya bisa PPT, Google Form, buku tulis, ballpoint, atau laptop. Tempat atau hari atau tanggal atau jamnya ruang kelas 12, hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 9. Durasi waktunya yaitu satu kali pertemuan itu 45 menit. Terus sumber materinya apa aja ditulis juga, direncanain juga. Terus pelaksanaannya seperti apa, pernyataan tujuannya seperti apa, terus penjelasan tentang kegiatannya nanti bagaimana, terus mengarahkan kegiatannya seperti apa, tahap peralihannya bagaimana, terus tahap intinya seperti apa, terus kegiatan peserta didiknya bagaimana, kegiatan guru BK-nya bagaimana, tahap penutupnya bagaimana, evaluasi juga, dan ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.